Himalaya cukup mendadak sebenarnya gitu, karena aku melihat ada beberapa minggu aku kosong lagi belum masuk schedule, terus aku melihat ada open trip ke Mardihimal. Ya udah, aku ajak teman-teman aku yang memang suka outdoor activities gitu, kita dapat travel agent yang bagus gitu, dan terpercaya. Ya udah, akhirnya kita berangkat. Agak cukup mendadak dan nggak begitu banyak preparation, seminggu lebih lah preparation untuk kayak olahraga dan lain-lain. Berapa hari sih emang? 10 hari. 10 hari itu dapat pengalaman apa sih kan? Biasanya kan setiap trip pasti ada yang Tapi ini pengalaman yang sangat-sangat berbeda sih gitu, karena semakin kita naik ke atas semakin banyak banget kesusahan tersendiri yang harus kita hadapin, kayak hidup gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak semakin naik kok semakin susah gitu, tapi kita harus semakin strong supaya kita bisa dapet puncak gitu. Itu yang aku belajar dari kemarin trip aku, dan aku ngerasa kayak wow, the world is so big and we're just tiny human gitu. Kita sebenarnya bukan siapa-siapa, dan kita sebenarnya bukan apa-apa, tapi the world is just so big gitu. Dan kayak lepas dari dunia kesibukan di Jakarta, connection, nggak ada wifi, nggak ada sinyal, nggak ada handphone, benar-benar cuma buat kamera dan buat video doang. Ya ada pemandangan dan nggak ada TV. Apa yang kita lihat itu benar-benar yang ada di depan mata kita aja. Jadi sebenarnya the world is that beautiful. Kayak reality tuh secantik itu. itu jenuh juga nggak sih maksudnya dengan nggak ada. Aku kayak kaget sama diri aku sendiri. Aku bisa nggak megang handphone kayak 5 hari lebih dan aku nggak stres sama sekali. Bahkan pas aku nyampe ke kota dan ada connection, udah banyak kerjaan masuk, itu yang bikin aku stres gitu. Kayak aku jadi cuma baca email, balas kerjaan, terus aku airplane mode lagi karena aku nggak mau kontak sama handphone dulu gitu, karena nggak bisa gitu. apa sempat khawatir mungkin pas ada sih Oh, mama aku khawatir, mama aku sahabat-sahabat aku mikir aku kenapa-napa, kan apalagi naik gunung kayak Himalaya dan kita tahu bahayanya seperti apa gitu. Mereka khawatir, cuma pada saat aku dapet sini aku kabarin kalau I'm fine, gak usah khawatir. Abis itu aku airplane mode lagi. sempat nggak mandi juga beberapa hari. Aku nggak mandi 5 hari karena udaranya dingin sekali, itu -5 sampai -15 dan nggak ada air panas. Jadi memang nggak mandi, pakai tisu basah aja. Toilet share sama orang-orang, jongkok itu yang paling aku nggak bisa. Aku nggak bisa toilet jongkok sebenarnya, jadi kayak agak susah, cuma aku belajar dari situ. Dan itu kayak untuk ke toilet kita harus kayak ngambil sendiri gitu, kayak dari air tampungan salju gitu kita ambil, habis itu kita pakai buat kayak toilet. Jadi kayak melatih diri maksudnya untuk mandiri juga nggak sih yang biasa disediain. Setiap trip yang aku lakukan pasti itu melatih kemandirian aku, karena setiap trip yang aku lakukan tuh selalu tempat-tempat yang aneh, tempat-tempat yang apa ya, belum banyak orang ke sana, belum banyak turis ke sana, dan nggak ada asisten pastinya, apapun harus kita lakukan sendiri. Sama siapa kemarin Sama teman-teman aku rame-rame. nggak sama ini Enggak. Niki itu baru pertama kali naik gunung apa udah beberapa kali sih Niki? Jadi beberapa kali sempat naik gunung, tapi cuma short hike gitu, jadi cuma kayak one day hike atau enggak paling cuma beberapa jam gitu. Kalau kemarin kan kayak 5 hari hike gitu. Jadi nagih nggak tapi Niki? Nagih banget. Terus kayak aku kemarin naik gunung Himalaya, terus ke terus udah di Argentina naik gunung juga. Aku jadi berpikir kayak nanti habis lebaran kayaknya aku harus ke gunung Indonesia gitu. Jadi kayak doain aja kalau teman-teman aku pada mau, ada temennya. Kita berangkat jadi lagi. hobi nggak Rencana Aku- belum Indonesia sih. Rinjani sih pengennya. jadi hobi nggak Aku sebenarnya kalau ditanya hobi aku apa, hobi aku tuh nggak jelas. Karena ya sampai sekarang hobi aku satu ya acting gitu. My job is my hobby. Cuma kalau misalkan ditanya hobinya apa yang lain tuh nggak jelas, kan aku suka experience new things aja gitu. Aku pengen belajar hal-hal baru, aku pengen coba hal baru, aku pengen bisa hal baru, dan aku pengen lihat hal-hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya gitu. Jadi kayak mungkin ditanya hobi aku apa, kayak explore new things dan experience gitu. Tapi kamu ngedokumentasiin perjalanan kamu sendiri nggak? Maksudnya bakal nantinya kamu bikin YouTube kah atau apa gitu? Itu dia, mamaku sama teman-teman aku atau kayak manajemen aku udah marah-marah, kenapa nggak bikin vlog,
karena kalau aku liburan tuh aku semales itu megang kamera, paling kayak ya udah buat foto-foto, itu pun juga orang yang ada yang fotoin, terus buat Insta story, that's all. Aku apa ya, terlalu males untuk megang kamera ngomong-ngomong vlog, cuma I have to do that katanya. Mungkin next time. Aku udah ngomong next time dari tahun lalu, tapi nggak terjadi-jadi. Oh ya, birthday tripnya tahun ini insya Allah mau ke Ibiza, Barcelona gitu, karena itu udah kayak request dari teman-teman aku, mereka pengen ke sana dan pas banget bulan June tuh kayak open island gitu di Ibiza gitu, jadi ya udah pas birthday aku ya udah insya Allah sih. Siapa aja? Sama teman-teman aku berenam, cewek-cewek semua. Sama Nggak. memilih sama teman-teman Nggak mau bahas itu sih, cuma kayak lagi pengen sama temen. Kan sempat bilang kan pengen liburan ke orang dan ke orang. Pengen sih, itu bucket list aku, lagi cari-cari jadwal atau tempat buat kesana kapannya. Apa yang kira pengen banget ngeliat? Apa yang pengen? Karena aurora itu kayak that's beautiful gitu, karena pengen aja kayak ngeliat itu dari dulu, kayak belum sampai belum rezeki. Tapi kalau lagi jalan sama teman-teman tuh kamu sebagai tim apa sih, leadernya kah atau bendaharanya kah atau emang kamu semua yang arrange gitu? Aku tergantung. Kalau yang trip kemarin aku apa ya udah aku ikut aja gitu, aku ikut. Kalau yang trip birthday aku, karena itu birthday aku, jadi aku kayak urus A sampai Z itu aku yang urus. Kan itu naik gunung banyak istirahat juga nggak sih, berhenti. Jadi satu hari tuh hike kayak 8 jam. Paling kita berhenti makan siang 1 jam, 2 jam. Itu naik lagi. Nah juga ada satu hari jalan kita 10 sampai 12 jam karena itu memang agak jauh jalan. Barang yang bawa berapa kilo? Aku pakai 50 liter. Berapa kilo ya? Nggak tahu sih berapa kilo. Cuma karena sebenarnya berat, punggung aku sama sakit. Pakai koyo. Cuma karena pemandangannya bagus banget, jadi kayak rasa sakitnya tuh kayak hilang gitu. Terus pas nyampe puncaknya kayak oh ternyata semua kita lakukan dari bawah sampai situ worth it. Apa sih tasnya? Baju-baju, obat-obatan, snack paling penting, karena selama perjalanan itu kan nggak ada kayak shop jadi kita harus kayak snack supaya energi. Sleeping bag, habis itu macam-macam lah kayak toiletries gitu. Wajib skincare. Harusnya skincare harus, karena kan cuacanya beda-beda kan, ada yang panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba snow, tiba-tiba apa, pokoknya kulit jadi kering banget, jadi skincare. Yang ditakutkan Muko gimana? Apa? Takutan Muko kan gitu dibuat yang ini. Oh iya, ada sih ketakutan kayak gitu, cuma karena kita gearnya lengkap dan pas untuk cuaca yang seperti itu, jadi untungnya angkat-angkat aja kemarin. Makanya kuku kaki aku kayak mau copot gitu loh, karena kan ternyata pas lagi hiking kaki kita tuh membesar kan, terus kayak jempolnya tuh kayak kena sama ujung sepatu gitu, jadi sekarang kuku jempol aku biru. Kalau berarti langsung perawatan dulu. Langsung perawatan, 2 hari ini cukup, 2 hari recover dan perawatan, habis itu udah back to work. Oke, thank you. Thank you Niki.